Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Okay, so before we start our lesson today, let's say short prayer, shall we? Amin, thank you very much. Okay, sebelumnya saya mau nyapa dulu. Apa kabar nih hari ini? Sehat semua? Mudah-mudahan sehat semua ya. Now, so I do really hope that we can meet soon ya, nanti di tanggal 17 mudah-mudahan bisa offline, jadinya bisa ketemu bareng-bareng, kita bisa belajarnya dari sekolah gitu ya, biar semangatnya juga beda gitu. Oke, jadi hari ini kita akan meneruskan pembahasan yang sudah saya kasih like 2 weeks ago. Jadi last week kalian saya minta untuk mengerjakan 2 latihan ya, yaitu latihan yang ada di exercise 1 ini dan yang ada di sini, exercise 2-nya. Nah, sekarang saya mau continue dulu ke pembahasan yang setelahnya, baru nanti mungkin setelah kita dapat 4 atau 5 exercises, baru nanti saya akan mengadakan sebuah meeting in order to talk about the exercises. Jadi nanti kita akan bahas exercise-nya biar kalian juga bisa melihat kira-kira which part of the exercises yang perlu kalian figure out, oh kira-kira saya kurangnya di sini nih atau perlu kayak gini nih, seperti itu ya. Nanti kita akan bikin meeting setelah maybe 4 or 5 exercises gitu. Nah, jadi saya mau continue dulu ke pembahasan meeting keduanya ya, yaitu invert the subject and verb with negatives. So, yesterday, 2 weeks ago, kita sudah membahas tentang kondisi-kondisi yang membuat subjek dan verb itu perlu di-invert atau perlu dibalik gitu ya. Nah, yang 2 pertemuan lalu kita sudah membahas tentang penggunaan question words, habis itu ada penggunaan place expressions, dan yang sekarang adalah kita akan masuk pada negatives. So basically, sesuatu yang negatives dalam konteks pembelajaran grammar itu nggak ada urusannya dengan negatif dalam bahasa Indonesia. So when we are saying something negative, kita tuh pasti pikirannya sesuatu yang gak bener, yang gak beres gitu ya. Tapi sebenarnya intinya adalah ya, negatives itu ada urusannya dengan kata tidak. Kalau di dalam konsep grammar bahasa Inggris. Saya nggak tahu kalau di bahasa Indonesia kayak apa, tapi kalau di dalam bahasa Inggris intinya negatives itu ada unsur kata tidaknya. Nah, dia tuh ada beberapa. Misalnya kayak kita punya kata no, not, never, ya. Itu tuh biasanya muncul setelah kata kerja. But if we want to highlight those words, kalau kita tuh mau nge-highlight kata-kata tersebut, membuat dia tuh menjadi poin utama di dalam sebuah kalimat, berarti kita harus meletakkan dia di depan gitu ya, mengawali sebuah kalimat. So when negative expressions itu diawali oleh kata-kata seperti no, not, or never, ya, yang kemudian dia mengawali kalimat tersebut ya, berarti subjek dan verbnya ini harus dibalik. So if you feel like my explanation is quite fast, you can always stop the video and go back to the previous explanation. Intinya adalah kalau ada sebuah kalimat negatif yang negative expressionsnya seperti no, not, never itu mengawali kalimat, maka subjek dan verbnya harus dibalik gitu ya. Oke, kan bisa lihat di situ ada 3 contoh kalimat. Yang pertama adalah not once did I miss a question. Ya, not once did I miss a question. Never has Mr. Jones taken a vacation. At no time can the woman talk on the telephone. Oke, kalian bisa melihat ya bahwa kalimat-kalimat ini diawali oleh yang namanya negative expression. Ya, yang ada bunyi tidaknya. Di sini kita punya not once, kita punya never, dan di sini juga ada no time. Nah, berarti subjek dan verbnya harus dibalik. Harus dibalik ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini adalah verbnya, sementara ini adalah subjeknya. Di sini ini adalah verbnya, di sini adalah subjeknya.
ini juga verb, ini adalah subjek. Berarti kalau ada sebuah kalimat negatif yang diawali oleh negative expression, so you should assume in your head that the subject and the verb should be inverted. Berarti harus dibalik gitu ya. Nah, beberapa kata dalam bahasa Inggris seperti di sini kita punya ada kata hardly, barely, scarcely, and only, itu sifatnya seperti negatif. Meskipun tidak ada kata notnya. Nah, karena sifatnya sama seperti negative expressions, maka jika mereka mengawali sebuah kalimat, subjek dan verbnya juga harus dibalik. Ya, contohnya kita punya kata hardly ever does he take time off. Ini adalah verbnya, ini subjeknya, dibalik, ya kan? Not only once did the manager issue overtime paychecks. Nah, ini did-nya si verb, the manager-nya adalah subjek. Dibalik juga. Berarti kata-kata negative expression tuh bisa dalam bentuk no, not, ya, never. Terus kita punya ada hardly, barely, scarcely, and only. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan setelahnya. Nah, yang ada di sini. The inverted subject and verb condition bisa juga terjadi when we combine the negative words neither and nor in a sentence. Nah, contohnya di sini. I don't want to go and neither does Tom. Bukan neither, Tom does. Dibalik dia, ya. The secretary is not attending the meeting. Noah is her boss. Ini juga dibalik. Ya, jadi intinya kalau kita bisa menemukan ada negative expression yang mengawali sebuah kalimat, berarti kita harus assume bahwa subjek dan verbnya akan dibalik. Oke. So we have an example of a tuple item di dalam layarnya kamu ya. Jadi yang pertama adalah only in extremely dangerous situations blank stop. Kita lihat. Di sini ada negative expression only. Ya. Terus ada in extremely dangerous situation baru stopped. Oke. Terus kita bisa lihat ada negative word only di situ. Berarti harusnya subjek dan verbnya harus kita swap, kita balik gitu ya. Harus di-invert. Nah, sekarang kita lihat di sini ada kata stopped. Benar ya? Berarti kita membutuhkan yang namanya subjek dan verb di sini. Ya, stop bisa jadi kata kerja nggak, Miss? Bisa. Berarti kita butuh subjek doang, bisa kayak gitu. Tapi sekarang kita lihat di pilihan jawabannya. Di sini dia punya will be. Ada will be, ada will be, ada will, ada be. Nah, berarti ini bukan bagian dari bukan kata kerja utama gitu ya di dalam kalimat ini. Berarti dia masih butuh kata kerja tambahan. Ingat, karena diawali oleh sebuah negative expression, maka subjek dan verbnya harus dibalik. Berarti verb dulu baru subjek. Coba lihat. Di sini yang diawali verb adalah yang pilihan A dan D. Yang B, C salah ya. Will be the printing process atau will the printing process be? Ingat bahwa subjek dan verbnya harus dibalik. Maka kita pilih yang delta karena ini adalah verb, yang ini subjeknya. Jadi kalau dia terdiri dari dua kata, berarti yang dibalik adalah yang paling depan. Diingat-ingat ya, yang dibalik adalah yang paling depan. Nah, di sini kan bisa melihat ada sebuah tabel yang saya udah nge-sum up nih. Kira-kira apa aja sih negative expression yang kalian akan temukan di dalam pembahasan TOEFL. Nah, di situ mulai ada no, not, never, neither, nor, seldom juga termasuk ya. Barely, hardly, only, rarely, scarcely. Intinya kata-kata ini kalau mengawali sebuah kalimat berarti asumsinya adalah subjek dan verbnya harus dibalik. Oke, nggak susah kan? Nggak dong. Boleh dicoba exercise satunya dan harus dikumpulkan hari ini juga. That's it. See ya.